Level yang kedua, Anda mulai ditawarin sampel dan Anda kerepotan nolak. Itu sekarang saya. Tapi ada level yang ketiga, Anda bukan cuma dikasih sampel, disuruh bikin video. Dan Anda dibayar untuk itu. Saya juga mulai menikmatinya sekarang. Jadi di luar komisi-komisi itu, ada video-video yang saya buat, dan saya dibayar untuk itu. Enggak ada hasilnya pun saya dibayar. Nanti kalau ada penjualan, dapat saya itu dapatnya double. Level 3, level keempat. Ketika Anda sudah kewalahan terima order karena saking banyaknya pekerjaan, saya belum sampai level itu. Tapi maksud saya, itu membuka peluang jangka panjang diundang menjadi pembicara di mana-mana. Kalau saya menjadi pembicara, lebih senangnya karena saya membagikan sesuatu. 1 tahun 3 bulan yang lalu, saya nggak punya guru teman-teman. Nggak ada, saya nggak tahu mau belajarnya di mana. Tapi saya beruntung mendapatkannya karena saya ingin membagikan itu pada orang lain. Itu, tag lagi. Nah, dampak nyata bagi audiens, saya merasakan betul ketika ini. Kalau Anda bisa bikin konten yang bermanfaat, itu bisa menginspirasi orang lain, bisa mengubah cara pandang dia, bahkan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Anda pernah tahu konten saya tentang zina? Zina dulu saya besar. Berapa banyak japri saya terima? Pak, saya dulu berzina. Bagaimana cara saya bertobat? Tapi saya sudah menikah sama suami saya. Ada anak SMP. Saya sudah berzina sejak SMP dulu. Masya Allah. Benar-benar baik sekali. Dan saya bercerita itu emosional sekali. Waktu saya membuat video itu, saya nggak bayangin ya, di dunia yang serusak ini, yang masyarakat goblok ini, dan mereka sudah ngawur seperti itu, nggak ada yang ngingetin dia. Terus tiba-tiba dia lihat video itu, dia berjanji akan memperbaikinya. Bagaimana cara saya bertobat, saya bisa menebus dosa saya. Anda membuat konten menyelamatkan hidup seseorang. Konten ngaji saya, baca Al-Quran itu, ada banyak orang jadi, Pak, terima kasih videonya. 2 tahun saya nggak baca Quran. Terus dia memutuskan baca Quran. Hal-hal yang menurut saya, teman-teman, itu lebih dari uang. Dan saya makin semangat melakukan itu, karena itu yang saya ingat. Anda tahu di dalam surat Yasin yang kita baca, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Sesungguhnya kami Allah akan menghidupkan orang mati dan kami mencatat semua amal mereka, amal hidup mereka. Tapi itu belum titik masih kotak. Wa atharu, bekas-bekasnya. Saya ingin meninggalkan bekas dalam bentuk konten dakwah yang bisa menginspirasi orang, memperbaiki hidup seseorang, yang kalau orang itu mengikuti kebaikan yang kita ajarkan akan mengirimkan pahala terus kepada kita. Itu lebih dari sekedar Pak. Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat ayat Yasin, surat Yasin itu, dia mengatakan mengutip hadis Nabi, man kana fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi, dan seterusnya. Kalau Anda mengajarkan kebaikan, orang lain mengikuti kebaikan Anda akan mendapatkan pahala tanpa berlimpah. Nanti saya tunjukin beberapa tadi. Nah, kebebasan berkarya, waktunya fleksibel. Coba, teman-teman, di mana Anda bisa kerja, bisa di mana saja. Saya tuh impian saya sejak lama. Saya pernah menjadi karyawan di kantor, di perusahaan. Pekerjaannya harus kantor. Tapi saya lebih fleksibel karena saya marketing keliling Indonesia. Tapi tetap aja harus kantor. Nah sekarang saya bisa menikmati pekerjaan. Anda bisa bekerja di mana saja, kapan saja waktunya, dan Anda bisa profesi apapun. Dan ini cocok sekali untuk Anda kalau punya jiwa kreatif, merdeka, bebas berkarya. Itu. Next lagi. Sekarang yang keempat apa? Baik. Itu selalu belajar dan berkembang. Saya suka kalau ada pekerjaan yang menantang saya itu selalu belajar dan berkembang. Apa yang dipelajari?
pertama, waktu Anda jadi edukator konten, Anda harus memahami audiennya, Anda harus belajar storytelling, Anda sedikit belajar editing, Anda baru saya mulai. Itu dulu saya nggak punya, teman-teman. Staff saya itu semuanya YouTuber. Saya ikut-ikutan mereka. Kamera pertama yang saya beli adalah kamera 360, Insta360. Hanya saya pakai sekali. Karena begitu saya pakai di depan mereka, saya udah kalah jauh, tapi di depan tuh. Mereka YouTuber udah puluhan ribu subscribernya, saya baru mulai, ketinggalan jauh, saya nggak mau lah. Apalagi mereka staff saya. Saya nggak mau, saya baru ke TikTok, yang mereka belum main waktu itu. Nah kalau TikTok saya nggak butuh Insta360, ya udah pakai yang sudah ada saja. Kebetulan saya sudah punya kamera DJI Osmo, saya pakai DJI Osmo apa? Itu yang saya beli sebelum punya ini. Kemudian belajar editing. Editing ternyata gampang sekali, CapCut, selesai. Dan pada awalnya saya agak kaku lah. Sekarang saya mulai lumayan lah editan saya ya. Bisa tunjukin, apalagi storytelling. Buku itu menurut saya dan Al-Quran itu harus dijual dengan storytelling. Saya berdebat panjang dengan penerbit Aquam karena di sana buku yang laku itu adalah main musik-musik itu kasih caption atau ngutip ceramahnya Ustaz kasih komennya. Nah nggak begitu caranya. Tapi saya teori saya nggak pernah berhasil menjual banyak sampai kemudian saya buktikan bahwa saya bikin konten silo itu bisa juga laku banyak dari storytelling. Jual buku harus baca isinya. Jual ayat tuh paling gampang lagi. Anda buka halaman berapa sambil pejamkan mata, tek, gitu. Ya, kalau orang tinggal baca kan, tek, tinggal baca ayatnya apa itu. Ngomong di sini. Nanti kalau saya tunjukin ada video yang orangnya nggak pakai ngomong gitu, nyetel Qori aja, tapi penghasilannya ratusan juta. Kebetulan yang dipasangin Quran sebelah, bukan sih gitu ya. Dan saya cuma gitu doang, Qori didengerin terus dia tunjukin pakainya aja. Wah aku teman-teman. Mau saya tunjukin sekarang tuh nanti. Maksudnya habis ini Anda nggak punya alasan gitu, belum berani tampil depan kamera, gitu aja nggak apa-apa gitu. Ya, terus mas, next. Nah ini barangkali yang kelima ini. Sumber penghasilan. Anda kalau sudah bikin video itu menghasilkan. Dari mana? TikTok Shop boleh, langganan premium, iklan, endorsement, dan potensinya hati-hati melebihi potensi gaji, teman-teman. Hati-hati. Kalau Anda nggak sampai mental, selesai sampai di sini aja lah gitu. Siapa di sini yang pengen punya penghasilan tambahannya 30 juta setahun? Tetap angkat lah. Kalau 30 juta mau nggak? Sebulan? Mau mikir lagi? Sebulan mau? Tidak mau? 30 juta seminggu mau nggak? Mau. Sekarang saya 30 juta seminggu mau. Saya tunjukin ya. Belum tidak. Ini bukan skill berarti. Bukan skill ini. Iya ya. Dan bagikan. Jadi ini adalah, ini hari ini saya belum ngapa-ngapain tuh 729.000. Tapi di sebelahnya 30 juta seminggu bulan Mei. 7 hari itu. Nah itu. Jadi waktu saya lupa ya, ada orang bilang begini, afiliator kejar 1 juta pertama per hari sehingga punya penghasilan 30 juta sebulan. Saya mulai naikin level sedikit lebih itulah. Kalau dikasih berapapun penghasilan mereka 30 juta seminggu, tambahin 30 seminggu, ada pasti nggak nol ya. Tapi itu berproses. Kalau saya tunggunya 1 tahun 3 bulan, ya, Anda mau mestinya Anda bisa lebih cepat sekarang, karena sudah ada gurunya, sudah ada banyak sekali intinya. Tapi itu bisa, ya. Kemudian, nah sekarang, mengapa Anda perlu memasarkan buku dan Al-Quran di TikTok? Cek. Ini, saya lagi. Yuk. TikTok itu
teman-teman, ini loh yang membuat saya tertarik. Konten video menarik, ya. Anda bisa membuat video nggak panjang kayak YouTube, itu nggak panjang, pendek aja. Saya sekarang udah mulai belajar gimana caranya kurang dari 1 menit kalau bisa. Karena orang TikTok scrollnya tajam banget itu, nggak tertarik udah langsung scroll aja itu. Ya, ada jadi nggak bisa bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak bisa. Dia bisa langsung to the point, langsung to the point. Nah, kadang-kadang saya itu ini video saya lagi naik di tetangga dia itu sekarang 2 bulan kurang 3 hari penontonnya 19 juta. Nampol di kalimat begitu 2 jam scroll di HP bisa kita, masa 10 menit ruangin baca surat ini nggak bisa. Ternyata banyak orang tersinggung gitu. Saya tapi tersinggung tapi akhirnya dia beli dia. Kan? Positif kan? Selama ini nggak ada yang nampar dia gitu. Kita main handphone berjam-jam bisa gitu. Karena itu menyenangkan. Tapi coba kita berpikir hidup kan nggak selamanya senang-senang. Nah banyak orang yang akhirnya tertampar itu. 2 tahun saya nggak ngaji Pak. Karena kalau lihat nanti saya tunjukin video pembelinya anak-anak muda. Next please Mas. Nih, fitur TikTok Shop itu integrasi. Anda nggak perlu meninggal. Saya tertarik nih video ini. Belinya di mana? Di Shopee. Enggak. TikTok mah begitu Anda tertarik Anda beli di situ, dieksekusi di situ. Menurut saya itu kekuatan. Dan satu lagi, nih, dan influencer itu bisa memperkuat kolaborasi yang kuat yang kita tahu membuat produk cepat dikenal. Teman-teman, sekarang itu kalau di Instagram ya, setahu saya ya, Anda hanya harus selebritis dengan fans begitu banyak baru viral. Raffi Ahmad itu duduk di sini aja nggak ngapa-ngapain, cuma begini-begini doang, itu viral. Nah, saya bukan hanya rela bukan Raffi Ahmad, tapi di TikTok itu bisa viral, di Instagram nggak bisa. Algoritma TikTok itu masya Allah, Anda akan disebar kepada 200 orang pertama. Begitu responnya bagus, sebar lagi ke tinggi. Makanya saya agak anti kalau ada orang bilang di TikTok itu dikenal FLKS. Kalau FLKS ya, follow, like, comment, share. Jangan pernah lakukan itu. Jangan pernah membangun akun dengan cara seperti itu. Itu membahayakan akun. Mengapa? Karena begitu kita follow hasil tadi itu. Ini sebenarnya orang nggak tertarik sama kita. Dia follow karena nanti gantian follow back ya, gitu. Dia nggak mau nonton video kita, dia nggak butuh. Dia cuma butuhnya nambah jumlah itu saja. Akibatnya apa? Begitu Anda bikin video, pertama kali disebarnya kepada orang-orang ini, terus di skip. Kan saya nggak butuh. Skip. Makin sering di skip video Anda, di akun TikTok nggak menarik. Coba, bahaya kan? Jangan pernah ikut-ikutan FLKS. Follow, like, comment, share. Enggak, kerjanya bagus, tapi nggak bagus. Memang enak sih. Ini berapa orang? 50 orang langsung 50 follower baru. Tapi kalau pedagang semua, ya kita gitu. Gitu maksudnya ya. Nah ini. Saya tanya ke teman-teman penerbit keamanan hari itu. Kenapa banyak penerbit nggak mau terjun di TikTok? Menurut Anda, nomor 1 karena saya belum tahu caranya buka toko online, atau yang kedua, belum tahu cara membuka toko online, atau belum ketemu alasan. Belum tahu cara buka tokonya, atau nggak tahu alasannya kenapa harus buka. Kira-kira mengapa banyak toko, banyak pabrik itu belum main di TikTok? Yang pertama, yang kedua. Yang ini banyak kedua. Belum tahu caranya, enggak. Yang ini. Jadi alasan. Kalau cara itu sekarang gampang, tutorialnya banyak di YouTube. Cara ya. Tapi mengapa? Itu harus ditemukan itu. Dan saya berharap setelah ini teman-teman, kalau tahu alasan yang ini, mungkin deh sampai akan habis-habisan di sini. Mungkin. Mudah-mudahan. Oke, next. Baik. Nah ini. Terus deh. Buku yang saya suka. Begin with the end. Ya. Stephen Covey ada 7 habit. Habit yang kedua, lihat hasil akhirnya ketika kamu mulai sesuatu. Anda mau apa gitu? Termasuk TikTok nih. Teman-teman datang ke sini, nomor 1,
karena dipaksa pimpinan kayak gitu, atau karena ingin mendapatkan sesuatu yang mengubah kita semua. Yang kedua ya, meskipun dipaksa, nggak apa-apa, meskipun dipaksa pimpinan nggak apa-apa. Nanti akan saya mengubah itu, karena kalau yang pertama cuma dipaksa pimpinan, nggak bertahan lama, harus dari dalam. Keinginan itu harus dari dalam, dan saya akan membangun dari dalam. Pertama ini, mengapa toko bukan harus toko di online? Yang kedua, nanti mengapa Anda jadi afiliator di TikTok? Yang ketiga, perjalanan terakhir saya, mengapa saya sekarang produk afiliasi buku Al-Quran, bukan elektronik lagi? Ya. Ada beberapa alasan. Terus nih, nah ini sekarang, mengapa menurut saya penerbit itu harus terjun ke TikTok? Saya sama Kang Indra itu mengurusi kami pusat. Tugas saya itu mengompori mereka masuk ke toko online di TikTok. Nomor satu, karena jangkauannya luas, tepat sasaran. Sekarang yang paling cepat perkembangan itu TikTok, teman-teman. Iya kan? TikTok itu ratusan juta penonton. Yang kedua, next lagi, kalau Anda bikin konten yang menarik, itu bisa meningkatkan daya tarik produk. Orang datang ke Shopee, itu niatnya belanja. Tapi di TikTok, dia sebenarnya nggak niat belanja, nyari hiburan. Tiba-tiba video Anda lewat, gitu. Zina itu dosa yang besar. Tiba-tiba arah zina itu, bukan ada skip kali dengerin gitu teman-teman. Kadang-kadang perlu gitu. Kapan terakhir Anda baca Quran seminggu ini selain dalam sholat? Itu kalimat teman saya gunakan bisa mukul orang gitu. Tapi saya terima nilai saya bisa nangis saya. Jawab yang banyak sekali. Saya sudah ya, tadi bilang, Pak, saya itu sekarang malas sholat. Saya dulu tuh imam masjid, Pak. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini nggak semangat sholat. Coba mantan imam masjid mana? Terus dia terbuka karena video gitu. Hal yang membuat saya semangat sekali sekarang. Kalau uang itu di semua bisnis ada uangnya, tapi di dalam konten ini ada yang lebih dari sekarang uang. Ya, gitu. Terus kepercayaan dan integritas. Audien itu lebih cenderung percaya dari afiliator. Apalagi dibanding penerbit, mohon maaf misalnya. Makanya nanti Anda jangan terlalu vulgar menyebutkan di akun Anda terlalu sambil terlalu perusahaan. Karena gini, kalau saya orang sambil, saya bilang ini produk sambil ini bagus. Ya orang kan bilang nggak ada kecap nomor 2 Pak. Ya, itu akan bedanya ceritanya kalau saya sudah baca buku ini bagus banget. Dan orang tahu saya bukan afiliasi dengan perusahaan ini, lebih percaya. Tetapi memang stafnya penerbit itu harus bikin. Karena apa? Saya juga nggak punya waktu mempelajari produk-produknya Ziad yang begitu banyak. Tapi saya ngintip akun mereka, staf mereka. Karena apa? Itu produk mana di situ? Ada produk baru. Apa sih intinya buku ini? Saya bisa dengerin dari situ. Jadi tetap aja perusahaan ini penting untuk membangun itu ya. Tapi nanti ada akun yang penjualan yang lain. Kan? Dan itu dibanding iklan biasa. Terus ini, konten TikTok itu cepat ngetrend. Dan kalau viral itu bisa meningkatkan awareness yang luar biasa. Next lagi. Nah, ini para penerbit harus memikirkan efisiensi biaya pemasaran. Kalau ada perusahaan bisa menggaji direktur marketing dengan gaji yang tinggi, dengan target yang tinggi, gajinya sudah pasti keluar, targetnya belum tentu terpenuhi, sudah kuat. Tapi di afiliator, Anda pasti nggak keberatan bayar saya banyak, karena penjualan ini yang kita terima itu diambil dari hasil penjualan. Otomatis kalau penjualan tinggi, Anda mau gaji afiliator berapapun nggak ada masalah. Karena itu perusahaan hanya mengeluarkan biaya berdasarkan yang laku. Saya punya sedikit success story tentang ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa diputar videonya. Jadi gini, ada buku yang ceritanya itu 4,5 tahun numpuk di gudang, nggak laku ceritanya buku itu. Lalu kemudian datanglah video saya, seminggu menghabiskan stok 4,5 tahun. Videonya ini, yang belum bisa diputar. Saya masih merasa kalau soal itu sulit sekali khusus. Sudah membawa tiba-tiba ingat kamu
kecil, itu namanya belajar. Supaya sholat kita tidak terganggu dengan istilah setan, menangkal gangguan setan saat sholat. Ini mengajar kita melakukan sholat. Dan karena ini tadi buku yang kedua, formula sholat khusyuk, memandu agar sholat kita khusyuk dengan beberapa langkah yang perlu kita lewati. Dan buku yang ketiga, agar sholat rasa. Karena kalau sudah sholatnya tidak ada gangguan setan, lalu kemudian ibadahnya lebih khusyuk, maka kita akan merasakan dan jangan kita lebih terus. Kalau kemudian tidak begini, stasiunnya hanya stasiun ini. Waktu saya diundang ke Solo, Pak Bambang Direktur Aquam Paisan, video Bapak 1 minggu itu menghabiskan stok kami 4,5 tahun. Yang sudah saya taruh di gudang, makin lama gudangnya makin ke belakang, terus saya lupa punya buku itu gitu. Terus tiba-tiba saya dikirimin sampel, saya bikin video meledak seperti itu. Akhirnya mereka punya masalah baru sekarang. Masalah kemarin adalah menghabiskan stok itu, dan 1 bulan ini tiba-tiba naik masalah barunya, wah ini harus kita mantau ini. Kemarin mungkin dilupakan aja gitu. Tidak orang laku sampai sekarang. Anda bisa bayangin, saya kerjanya di ruang tamu, membuat video nggak sampai 1 menit, sebulan saya digaji gitu. Enggak. Lumayan lah ya, 4,47 juta. 1 bulan, video kurang dari 1 menit. Terus naik, lagi. Tidak lagi. Nah sekarang begini, saya tanya teman-teman, mengapa harus jadi afiliator TikTok? Pertama, menghasilkan uang udah pasti, tapi sifat uangnya yang menarik menurut saya. Itu apa? Passive income. Bedanya dengan relative income apa? Kalau Anda bekerja di kantor, saya juga bekerja di kantor. Sekarang saya bekerja, besok terima uang. Lusa saya bekerja, terima uang lagi. Begitu seterusnya, itu active income. Begitu saya berhenti bekerja, ada yang menggaji saya enggak? Enggak. Itu namanya active income. Passive income berbeda. Passive income perlu kerja nggak? Perlu kerja nggak? Perlu di awal. Kerja itu apa? Membangun aset. Setelah asetnya jadi, baru gitu. Saya ketemu sama direktur penerbitan di Surabaya, orang yang sudah kaya raya. Dulu dia sukses di zaman-zaman di atas. Ngobrol sama saya, Pak, Bapak sekarang dari mana? Wah, saya sudah pensiun dari perusahaan itu. Tapi aset saya bentuknya rumah banyak. Dia sekarang pengusaha properti, kos-kosan, kontrakan, banyak sekali rumahnya di mana-mana. Waktu itu dia pintar, waktu punya uang diputar dari penerbit. Saya tanya gini, oke Bapak, kalau saya pengen menyewa rumahnya Bapak, lalu saya membayar 30 juta sebulan, 30 juta setahun, kira-kira rumah Bapak itu yang seharga berapa Pak? Yang bisa saya sewa 30 juta setahun? Dia bilang rumahnya 600 juta harganya. Pak, kalau 30 juta sebulan bagaimana? 30 juta sebulan rumah saya harganya 3-4 miliar. Bapak menghasilkan uang 30 juta sebulan, harus membangun rumah dulu 4 miliar. Bagaimana kalau saya tawarkan kepada Bapak untuk menghasilkan 30 juta sebulan? Saya cuma bikin video saja. Asetnya berupa video kan rumah. Mana ada dia? Terus saya bilang sambil acara di Zoom itu, dia ngintip, dia dengerin di Zoom saya. Apa? Dia sekarang jadi afiliator tuh. Enak juga punya aset, bangun aset yang punya penghasilan begitu rupa, setara harga rumah 4 miliar, tapi nggak perlu nabung itu. Saya bilang, Pak, kalau saya nabung seperti Bapak, ngumpulin uang 4 miliar, baru saya bikin rumah di kontrakan, saya nggak bisa. Tapi kalau saya bikin video, saya bisa. Jadi bangun aset gitu. Saya itu namanya penghasilan pasif. Modalnya kecil, pasarnya luas, potensi penghasilan besar. Modalnya kecil ya, sebenarnya kita nggak perlu modal. Sorry kalau saya bilang nggak perlu modal, perlu modal. Karena ini kalau saya itu dulu aplikasi CapCut kalau saya butuh. Kalau kami handphone kan udah punya, handphone yang sekarang aja. Masalah di handphone itu kan sebenarnya kan cuma kalau dibilang buruk, tapi itu kan pencahayaan. Bagaimana caranya supaya video kita bagus? Ya udah, pencahayaannya di luar aja melimpah. Syuting waktu siang, itu handphone Anda kentang, hasilnya bagus. Tetap bagus. Ya itu, pencahayaannya melimpah. Ya,
Ya, kalau di ruang dalam butuh kamera yang speknya tinggi, tapi kalau di luar handphone kentang sedikit, ya bisa. Tapi ini pasarnya luas dan tumbuh besar, teman-teman. Ada lagi, next lagi. Fleksibel, ini cocok nih. Bisa di mana saja, waktunya kapan saja, cocok kawan-kawan aja. Staf saya, istrinya di rumah, ya, dia konten jualan handuk, teman-teman. Waktu lagi viral, namanya Oma Aisyah. Oma Aisyah sehari 11 juta. Padahal model gayanya Mama. Mudah-mudahan saya bisa tunjukin ya. Namanya Oma Aisyah atau Mama Timasa. Bentar. Oma. Sorry, saya bentar ya. Oh, sorry. Oma Fatimah. Kok saya lupa ya? Bentar. Itu cuma jualan handuk aja, teman-teman. Jadi nanti ini antisipasi untuk Oma. Ini Oma Fatimah. Handuk ini harganya berapa? Coba langsung Bunda langsung klik aja di panjang kilo ya. Ini kemasannya eksklusif ya. Tuh, motifnya juga cantik banget. Ukurannya jumbo 70 kali 140. Kalau dipakai ini nutup ya, sampai ke lutut. Harganya langsung diklik keranjang kiri bawah. Motifnya cantik-cantik seperti ini. Ini warna abu ya, warna grey itu, masya Allah. Ukurannya sampai BB. Ukurannya panjangnya 140 ya. Ini lebarnya 70. Bunda yang mau langsung aja digercetin sekarang juga ya. Ini gede banget nih. Ini nutup, kalau dipakai kayak gini sampai lutut, jadi aman. Langsung dicetak keranjang kiri bawah sekarang. Tebak buat handuk ini ya. Model jualan Mama itu begini. Dipraktekkan sama afiliatornya sebelah. Nggak apa-apa bikinnya sebelah ya. Nggak apa-apa ya. Ini jadi kira-kira sebulan yang lalu saya berbagi begini di afiliator di sebelah. Lalu kemudian ada ibu-ibu yang ya followernya mulai 300 seperti itu. Kemarin mengejutkan kami semua karena dia bisa meledakan omset sampai Al-Quran itu stoknya habis. Jutaan penonton. Namanya Arafah. Model jualannya kayak gini, jualan Mama itu. Pokoknya jualannya Mama itu. Coba langsung Bunda langsung. Arafah. Sorry. Arafah. Ini. Pantas saja banyak teman-teman. Wis, penontonnya 2,4 juta. Masya Allah, Al-Quran besar selengkap ini harganya nggak nyampe 100.000 loh. Namanya Quran Al-Mushawir. Ukurannya besar, setara A4, panjangnya 30 cm. Ini fiturnya, hurufnya besar dan jelas, ada spasi antar kata, jadi gampang banget dibaca. Ada Latin yang sesuai dengan kaidah bacaan, cocok buat yang baru belajar. Lengkapi kode tajwid mudah yang bantu kita jelasin langsung bacaan tajwidnya, seperti paham. Jadi ya, kemudian sama ini ikhfa bacanya, nafsam fahim pantu itu Allah bacanya mad. Gak cuma bisa baca tapi juga paham maknanya karena ada terjemah kata dan terjemah ayat di sampingnya. Dan di setiap halaman bisa sekali baca tajwid bagus. Ada juga asmaul husna plus artinya, jadi makin lengkap. Harga spesial gak nyampe 100.000, udah dapat Quran besar plus bonus tasbih digital. Cocok banget dijadiin kado buat orang tua atau orang tersayang. Yuk yang mau cek. Mama banget dijual gitu. Nggak perlu tampil wajah, terus diawul aja ngomongnya begitu ya. Nggak perlu tampil wajah kalau nggak berani. Tapi video ini sekarang menghabiskan stok Al-Mushawir. Ngerti nggak? Tiba-tiba berapa hari itu cepat sekali kan, 2,4 juta. Jadi dalam 2 hari nambahnya 1 juta. Hanya gitu aja. Jadi
gini, apakah dia lagi panen? Mulai panen. Pertanyaan ini, orang yang panen itu sebelumnya apa dia? Menanam. Apakah semua orang yang menanam akan panen? Belum tentu. Tapi kalau Anda nggak menanam, Anda nggak akan pernah panen. Maka menanam. Dan Anda nggak pernah tahu videonya berkat lumayan. Tapi itu saya lihat mulai ada banyak sekali yang teman-teman seperti itu ya. Dan saya senang dengan itu. Ya. Termasuk sekarang teman-teman internalnya situ ya, karyawan sana saya lihat kan kita di grup punya laporan penghasilan yang tertinggi itu ada ya 25 juta sebulan Pak. Ya, awalnya dia bilang saya nggak dapat komisi pun nggak apa-apa, saya sudah digaji perusahaan membina afiliator, tapi sekarang 25 juta. Jadi sambil jadi kalau dulu perusahaan itu, menurut saya ya, paling anti karyawannya nyambi. Kalau sekarang mau disuruh saya. Karena kalau Anda gajinya banyak, perusahaan juga tambah banyak gitu. Ini nyambi yang legal dan halal, toyiban, baru kan, Masya Allah. Nyambi lah teman-teman. Kalau Anda punya omsetnya banyak sekali, perusahaan juga senang gitu. Nggak tersaing perusahaan. Nah gitu. Ya, paling memang gini. Anda jangan masarin produk tetangga, begitu aja. Kalau nanti dia nggak berani ngomong, saya berani ngomong. Karena saya lihat itu juga gitu, dia cuma produknya dia. Mungkin ada produk yang lain buku, ya silakan buku. Karena mungkin nggak ada di situ. Tapi kalau di sini ada, udah ini aja. Nah, mungkin itu aja. Gitu ya. Siap. Terus, nah ini dukungan klub ini bisa dilakukan kapan saja. Teman-teman, saya sekarang lagi mencoba membuat video itu nggak pakai editing. Namanya one take video. Paling potong depan awal. Video-video saya sekarang tuh, karena saya sudah mulai harus belajar kecepatan gitu. Kalau dulu kan harus editing kan sekarang lama-lama saya nggak belajar edit, cuma juga yang nonton banyak. Kalau di TikTok itu nggak butuh editor. Anda, mohon maaf dengan segala para perfeksionis yang nggak buat videonya harus perfeksionis, mohon maaf kan, itu nggak laku di TikTok. Di YouTube ya, Instagram oke, TikTok nggak butuh itu teman-teman. TikTok butuh kayak kita aja. Ayo yang mau lakukan 2000-an lalu itu. Anda hanya perlu belajar kalimat-kalimat yang bisa nendang. Tapi nanti mau saya dimurid sama Anda. Saya belajar dari mana? Ada guru saya di sini. ChatGPT. Itu buku yang nendang skrip saya itu di ChatGPT. Nanti saya dimurid caranya. Jadi dukungan platform itu Masya Allah. Kapan? Kalau Anda bikin perusahaan, Anda harus mikirkan kantornya, karyawannya, gudangnya, kurengnya. Enggak, di sini sudah ada semua tuh. Produknya sudah ada, Anda nggak perlu bikin produk, nggak perlu bikin stok, nggak perlu bikin pengiriman. Fiturnya lengkap, trackingnya jelas, kode pembayaran transparan. Semuanya sudah ada. Dan Anda nggak perlu membangun itu semuanya. Menurut saya itu beragam. Oke, saya mau bikin satu video lagi. Teks lagi. Nilai itu saya karena itu hukumnya sangat dari oleh melakukan hukuman nanti berbuat tidak seperti apa hukumannya. Dan para berzina itu akan diadakan dengan daging yang segar dan keruh, dan di sebelahnya ada daging yang busuk dan benar. Apa yang daging yang busuk dan benar, dan dari membiarkan daging yang keruh dan segar. Penjelasan itu saya dapatkan dalam buku Usia pada halaman 268 dan berisikan tentang apa saja yang dipertontonkan diperlihatkan dengan informasi. Sekarang diperlihatkan saja pada pilihan sebuah tahun tahu di mana perjalanan sebuah nanti ada usaha dan permasalahan ada di mana. Ini rekaman saya lagi di hotel. Nah, kalau saya pergi itu bawa sampel. Yang kedua, jadi saya bisa melakukannya kapan saja. Yang kedua, yang paling menarik saya, ini pertama kali saya menjadi top leaderboard konsepnya storytelling. Yang lain itu ceramah. Saya paling saya bukan nggak mau. Ustaz tadi Hidayat itu declare keberatan.
saya tidak mau video saya dimonetisasi. Beliau pernah memberikan somasi juga kepada satu seller, ya, suratnya ada. Terus teman-teman nggak peduli dengan itu, gitu. Kalau saya sih nggak mau. Mending ya, kita lah sendiri lah, gitu. Daripada ada masalah keberkahan rezeki. Tapi saya tidak berhasil membuktikan kepada penerbit bahwa saya bisa. Setelah video ini baru storytelling, model video yang saya bawain itu saya cuma baca satu paragraf. Enaknya bikin konten buku itu ada satu paragraf aja narasi. Itu kan satu paragraf teman-teman. Peristiwa itu saya ceritain. Penonton sampai jutaan. Sekarang saya tanya, kapan Anda ceramah yang adanya banyak? Saya biasa ceramah di masjid, di musola, yang datang cuma puluhan gitu. Kadang-kadang di gedung seminar itu bisa ratusan. Mentok di situ aja. 10.000 gak pernah, ratusan ribu gak pernah, jutaan apalagi. Di TikTok, tausiah Anda penontonnya jutaan, 15 juta, sekarang udah 19 juta. Begitu besar, dan itu gak akan berhenti, dan itu belum berhenti, akan terus. Betapa banyak orang yang kemudian mendengar nasihat kita itu, lalu kemudian dia menjadi wasilah perubahan dia menjadi lebih baik. Anda nggak perlu dapat uangnya pun, masanya itu baik, pahalanya insya Allah. Lagi mengajarkan Al-Quran, masya Allah. Terus lagi. Nah sekarang, mengapa saya sekarang sendiri fokus di buku dan Al-Quran? Dulu saya pikir yang paling laku itu elektronik lah, yang paling gampang dijual. Tapi lama-lama saya berpikir buku loh. Nomor satu karena, Mas, ini komisi menarik, berklik. Buku itu bisa dapatin komisi lebih tinggi daripada elektronik. Elektronik itu sedikit sekali teman-teman. Terus kemudian orang bisa membeli lebih dari satu item. Saya punya produk canggih misalnya MacBook atau iPad saya itu. Saya bisa iklanin, teman-teman, saya pakai iPad mini yang terbaru, saya dituju. Orang tertarik belinya berapa? Satu, selamanya cuma itu doang. Ada mau tawarin lagi nggak bisa. Tapi buku, saya hari ini bikin buku ini, beli dia. Minggu depan ada buku yang baru, beli dia. Jadi produk yang bisa dibeli berkali-kali, menurut saya itu buku gitu. Jadi kenapa saya jadi di sini? Al-Quran kan juga sama. Jadi ini adalah potensinya tuh, masya Allah. Next, yang kedua, menambah wawasan, menambah ilmu, menambah kapasitas diri. Ini buku itu bisa menjadi sarana belajarnya afiliator, ya, bisa meningkatkan pemahaman, bisa meningkatkan keahlian. Anda tahu sendiri itu, dan bisa membangun personal branding. Sangat mudah. Anda pengen apa? Pengen buku khusus masak, masak. Anda akan terkenal sebagai punya pakar institut. Ya, kalau saya tadi bangun di depan udah definisinya, saya pendakwah, saya parenting, saya sedikit tentang bisnis. Buku bisa, next. Nah, ini juga produk yang bernilai, punya dampak positif. Ya, kalau Anda mau membeli elektronik ya cuma ada kamera seperti ini kan cuma ya begitu doang gitu. Tapi buku itu bisa menyebarkan kebaikan, membantu memperbaiki ibadah orang. Nanti para kori-kori yang suaranya bagus itu, satu hari itu masya Allah. Berapa banyak orang yang terbantu bacaan Quran dari beliau? Itu masya Allah. Next lagi. Nah ini, hambatannya konten kreator itu kan bikin produk video. Nah buku itu paling gampang, Ada buku halaman berapapun, bisa diisi review, bisa diisi kutipan, bisa diisi tip gitu ya. Kemudian apa? Dan potensi pilihannya sangat tinggi. Karena memang banyak orang yang nyari gitu. Coba, Anda bikin konten yang sudahlah gampang, potensi viralnya tinggi. Buku, Al-Quran juga sama. Baca ayat di mana, ayat riba, bahas riba. Bahas konten apa, baca ayat di mana, ngaji di mana, bikin konten tentang itu. Sesederhana itu. Dan itulah yang kemudian membuat saya kenapa saya fokus di sini. Nah, saya mau tunjukin satu video lagi teman-teman. Ini menurut saya selama saya jadi konten kreator ini yang paling viral karena dia kinerjanya paling cepat.
Dan ini apa itu sudah tunjuk. 2 jam scroll di HP bisa kita. Masa tidak bisa ulang 10 menit untuk membaca satu surat istimewa. Cuma pikirkan surat-surat ini. Al-Qur'an dibaca sebelum tidur. Surat Yasin untuk membuka hari. Al-Kahfi tiap Jumat. Al-Waqiah dibaca terus supaya rezeki lancar. Terus surat Al-Qur'an yang membuat kita selalu berikan dengan Allah. Dan itu bukan cuma kelemahan, tapi bikin hati kita tenang dan kehidupan. Makanya penting untuk memiliki buku kumpulan 7 surat istimewa. Bentuknya kecil, gak ribet, kemudian dibawa-bawa, masukkan tas. Begitu ada kesempatan, baca. Dari di kendaraan, lagi antrian, lagi menunggu, lagi istirahat, biar urusan dunia tetap jalan. Tapi bukan akhirnya juga ini praktis, baca kita. Ini kinerjanya Masya Allah. Sebulan setelah saya rilis, itu GMP-nya lumayan ya, 780 juta gitu. Saya ditransferin 81 juta. Hanya untuk sebuah video, nggak sampai 1 menit. Dan ketika 3 hari lalu video ini sudah mulai surut, tiba-tiba video saya lain naik lagi sekarang 3,2 juta penonton dalam waktu berapa. Maksudnya gini, ini kontennya nasihat, mengajak orang semangat mengaji. Kemudian yang kedua ada kebaikan. Tapi konten-konten begitu tuh kamu kira. Nah yang saya lagi mikir itu sebenarnya, ini kan sebenarnya pendidikan bukan Al-Quran, bukan berita Al-Quran. Maksudnya apa? Semoga sampai membuat seperti ini gitu loh maksudnya. Marginnya kalau dihitung produksi itu berapa mas? Kalau kita udah bikin Al-Quran itu harus 604 halaman teman-teman. Kalau ini kan buku cuma setipis ini dengan margin produksi. Dia jual 30.000. Mau hitungan cara apapun sangat menguntungkan. Dan konten-konten seperti ini tuh Masya Allah ratusan juta eksemplar, ratusan ribu eksemplar hanya dalam waktu 2 bulan. Ratusan ribu eksemplar. PO sempat 14 hari, sekarang PO pernah PO jadi 30 hari. Saya tanya kenapa? Mereka bilang, saya sudah mengerahkan seluruh percetakan dompet nggak atas sih Pak. Itu ratusan ribu eksemplar. Ini departemen komersialnya menghitung ini Pak. Itu buku seperti ini ya gitu. Maksudnya jadi secara bisnis mungkin perlu dipertimbangkan karena nah yang unik adalah saya membaca data. Datanya apa saya terima? Pembeli buku ini yang seperti ini itu umurnya, kalau bisa dilihat ya, itu umurnya, kelihatan tuh, ini segmennya Madinah sebenarnya, teman-teman Madinah, ini segmen Anda, karena usianya itu menarik, usia perempuan, saya tunjukin, mau hidup tenang, diberkati. sebentar. Nah ini 2 jam scroll di HP bisa kita. Masa dari mari kita buka ini ya, profilnya. Profil. 10 menit untuk membaca satu surat istimewa. Nah ini. Pemirsanya adalah tuh. Usia 25, 34 itu 40%. 35-40% segitu. Ini segitu masanya. Dan yang menarik ini perempuan. Perempuan berapa tuh? Jenis kelamin itu di mana ya? Oh ini 76%. 76% perempuan usia 25 sampai 35. Dan kalau saya ngintip profilnya, mohon maaf dengan segala hormat, pakaiannya tank top itu begini. Pasar-pasar yang Islamnya mungkin tipis-tipis dan mulai hijrah, lagi belajar Al-Quran. Ya udahlah, buku yang ringan itu dulu lah gitu. Nah mungkin kalau dia, saya nggak tahu ya, kalau dinaikkan level sedikit begini ya, mungkin juz amma dengan tampilan yang menarik itu, ini mau upgrade yang selama ini cuma itu seperti itu. Atau kepikiran saya sebenarnya programnya One Juz. Pesan yang saya bawa di sini sebenarnya apa? Bahwa Al-Quran mudah kemana saja, agar bisa baca Quran di mana saja. Tapi sekarang
mari kita ubah, karena kita punya produk Musa Perjus itu lifestyle. Al-Quran itu menjadi lifestyle, bahwa mana-mana gitu. Nah itu, supaya nggak terlalu ringan. Jadi supaya ini nggak terlalu berat juga bawahnya, fokus baca di situ saja gitu. Nah itu kita mulai menciptakan ini. Jadi kalau kita berhasil membuat mereka mulai mencintai Al-Quran, mau membaca Al-Quran, kita naikkan levelnya dibaca adalah Al-Quran. Karena kalau saya lihat sampelnya itu tadi umurnya segitu, 20 dan 30. Makanya mungkin desainnya ya udah menarik. Kemudian ya, terakhir teman-teman, saya ingin, ini materi waktu saya ceramah di Kementerian, fokusnya bikin konten dakwah. Saya ditantang bikin, oke, saya senang bikin konten dakwah. Nanti saya ini ngikut, ya, itu ngikut tuannya. Jadi kalau saya bikin konten dakwah itu fokus di sini aja, bikin konten dakwahnya. Ternyata sekarang penontonnya bisa jutaan. Nah, ada pun temannya itu sebelahnya itu cuannya. Nah kan, kelihatan? Alhamdulillah seperti itu teman-teman. Udah kelihatan? Belum. Nggak usah ya. Anda bisa bikin konten begitu saja. Itu GMP-nya 1 miliar. Penghasilannya ratusan juta. Tapi di bulan Juni yang lalu, sekarang saya sudah menaikkan levelnya, bukan lagi ratusan juta sebulan, tapi 30 jutanya seminggu teman-teman. Tapi belajarnya dari sini. Nah, Anda tidak perlu menunggu menjadi hebat, menunggu sempurna dulu baru mulai aja. Nanti lama-lama juga ada sempurna. Saya masih ingat video pertama saya itu